Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita tadi. Sekarang sudah bergabung dengan kita wartawan senior kontan, Titis Nurdiana. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam, Ilona. Selamat malam, Pak Erik. Selamat malam. Oke, Mbak Titis, sebenarnya secara redaksional, industri syariah ini kan sangat lambat berkembang gitu ya. Dari sisi cara berkomunikasi dengan masyarakat, apa yang perlu kita evaluasi dan kita perbaiki? Ya, ini menarik. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga bagi BSI yang baru saja merger. Selamat atas mergernya dengan 240 triliun asetnya. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya dalam catatan redaksi bahwa benar seperti yang tadi Pak Erik bilang, pasarnya luar biasa besar, pasar global luar biasa juga, pasar lokal juga nggak kalah luar biasanya, apalagi kan riset terbarunya itu nanti 12,7% penduduk muslim tahun 2050 itu akan ada di Indonesia. Sementara dari total yang ada di global 2050 itu penduduk muslim itu akan menjadi sangat luar biasa besarnya dengan jumlah 12,7% ada di Indonesia. Artinya 10 orang dari penduduk muslim satunya ada di Indonesia. Ini pasar yang tidak terbantahkan, itu perkembangannya. Masalahnya catatan Fitch Rating terbaru Pak tanggal 8 Februari itu memberikan note yang sangat menarik bahwa ternyata bahkan Malaysia yang nomor 1, Uni Emirat Arab yang rankingnya juga tinggi, itu menemukan masalah bahwa banyak populasi mereka, banyak industri mereka, banyak usaha mereka yang sejatinya belum begitu mengenal yang namanya syariah. Gitu, syariah dan ini artinya akan menjadi hambatan bagi BSI dan juga industri syariah kita, bahwa karena mereka belum mengenal maka mereka tidak tahu. Di Malaysia saja yang nomor 1 rankingnya itu sama, bahwa catatannya adalah ternyata industri UKM-nya mereka sampai ke daerah-daerah juga tidak mengenal. Ini artinya ada komunikasi yang dibangun, bahwa untuk membangun value chain seperti yang tadi Pak Erik katakan, kemudian Pak Heri juga sebutkan bahwa kita ingin penetrasinya sampai ke daerah, ke pengusaha-pengusaha, ada komunikasi yang harus dibentuk. Pasar besar, kemudian tapi tanpa diiringi dengan komunikasi yang benar bahwa kami itu memiliki produk yang luar biasa, yang bisa melayani value chain dari kota sampai daerah. Ini yang harus dibangun, bahwa produk kami itu sebetulnya sama. Gitu. Nah, ini harus bersaing juga dengan bank konvensional yang sudah dulu lahir. Nah, ini syariah kita ini harus benar-benar yang namanya mengenalkan, kemudian membiasakan masyarakat itu bahwa tidak eksklusif tapi juga inklusi, bahwa itu menjadi terbuka untuk siapa saja, supaya untuk membangun value chain yang lebih terbuka bagi siapapun. Intinya adalah komunikasi bahwa syariah itu melayani semuanya dengan teknologi yang tadi bahwa disebutkan Pak Heri bahwa akan ke yang lebih muda, maka inilah yang komunikasi ini harus mulai diubah bahwa di syariah itu ada semuanya gitu, tidak eksklusif tapi inklusi yang benar-benar sangat terbuka, yang sangat merangkul semuanya gitu. Oke, baik, inklusif merangkul. Bagaimana Pak Menteri, strategi jitu apa yang akan kita siapkan untuk menyederhanakan bahasa kita, memperkenalkan layanan syariah? Ya, ini kan bisnis keuangan. Kalau bisnis keuangan itu hanya 2. 1, kepercayaan. Kedua, fairness atau keadilan. Nah, itulah sejak awal saya juga sama-sama direksi mencari titik temu. Bisnis modelnya apa? Jangan sampai juga bank syariah yang kita lakukan bersama-sama ini image-nya sangat kapitalis atau hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi kuncinya yang justru proposal yang menarik itu sistem bagi hasilnya. Nah, selama ini apakah bagi hasilnya dipercaya? Apakah bagi hasilnya juga fair atau seimbang? Ini yang tentu menjadi titik utama. Dan inilah yang menjadi challenge-nya kami di manajemen dan juga bagaimana menyampaikan ke publik. Jadi hanya 2, kepercayaan dan fairness.
Kepercayaan dan fairness yang akan dijaga dalam layanan BSI begitu. Mbak Titis, ini bagaimana kita mengejar komitmen konkret pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari promosi wisata halal gitu kan, kemudian juga ada pendalaman pasar keuangan syariah, melibatkan bank-bank syariah dalam proyek-proyek besar atau sisi financing, atau perlukah sampai menambah modal koperasi BUMN syariah seperti BSI? Mbak Ilona, gini tadi kan sebetulnya sudah Pak Erik sebutkan juga bahwa sebetulnya kemungkinan itu sangat terbuka. Kalau kita ngomong pasar tadi, Pak Erik juga sudah mengungkapkan sedari awal dari segmen 1 sampai segmen terakhir bahwa pasarnya luar biasa besar, artinya terbuka. Terbuka kalau kita ngomongin di industri pasar modal, dari industri syariah yang di Indonesia saja itu udah 1.000 triliun, ada 1.000 triliun lebih malahan itu. Nah, itu kan sebetulnya rentetan value chain-nya juga luar biasa. Karena kalau kita melihat bahwa euforia dari anak-anak muda sekarang itu yang mereka pengen mencoba investasi, ini juga bisa digarap oleh BSI atau juga bank-bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Itu pasar yang sangat terbuka. Belum lagi kita ngomongin Suko, Sukri dan lain, banyak sekali produk-produk yang bisa digarap. Masalahnya tadi Pak, kesadaran bahwa kita itu ada produk syariah yang sangat tadi bahwa imbal hasilnya memang menarik, apakah kemudian terpercaya karena memegang yang namanya amanat dari para nasabah. Ini juga menjadi harus dibuktikan membuktikan bagaimana raksasa syariah ini membuktikan diri bahwa mereka memang memiliki keunggulan yang luar biasa, yang keunggulan bahkan kalau bisa harus lebih maju bahwa menawarkan. Bisa jadi di tahap awal bikin gebrakan dengan memberikan imbal hasil yang jauh lebih menarik gitu, lebih menarik sehingga orang menoleh bahwa ini syariah itu ada memberikan cost yang murah ini akan menjadi advantage sendiri bagi BSI sendiri di awal terbentuknya hasil merger ini. Kemudian kalau kita ngomongin bahwa usaha seperti tadi Pak Erik di awal bilang bahwa kita ngomongin industri halal makanan dan minuman, kita ngomong daging dari ujung sampai akhir sebetulnya bisa digarap, bisa kita menciptakan value chain yang dari peternaknya sampai nanti e-commerce-nya gitu. Toh sebetulnya sudah mulai muncul pendanaan atau startup yang juga menjual halal itu. Artinya banyak sekali potensi yang bisa kita garap dengan BSI jika komunikasinya dibangun dengan sangat terbuka, dengan sangat luas gitu. Itu karena pasarnya luar biasa. Komunikasi katanya Pak Erik. Berarti Pak Erik bisa menerima ya catatan redaksional kami? Sangat itu justru hal yang positif, kita diberi masukan. Makanya tadi saya juga ketika ditanya apa sih sosialisasinya, kembali kepercayaan. Karena ini bisnis uang, bisnis jasa ya Pak bisnis ya. kepercayaan. Kita apalagi sekarang banyak lagi kasus yang terjadi di Indonesia, apakah Jiwasraya, Asabri, itu pasti juga mengurangi. Kinerja bank-bank syariah yang selama ini dipertanyakan itu pasti mengurangi kepercayaan. Nah karena itu yang saya yakinkan sejak awal kepada tim manajemen, ketika ini menjadi bank top 10, Anda sudah mendapat kepercayaan. Kenapa? Ada bank besar di market Indonesia, ya ranking 7. Dan itu yang menjawab juga pertanyaan, asetnya besar, masuk top 10, nah tinggal bagaimana kita memonetize dalam arti positif, ya. Tidak kapitalis, tapi tadi dengan sistem bagi hasil yang menarik, yang merupakan berbeda dengan bank konvensional. Oke, lagi-lagi Pak Erik mengingatkan bahwa perbankan adalah bisnis kepercayaan. Dan Pak Erik, sebelum kita menutup dialog kita hari ini, kami ada kuis singkat saja Pak Erik. Ini dijawab singkat, dijawab cepat gitu maksud saya. Pilih mana, bergotong royong atau kerja sendiri? Gotong royong. Tanaman hias atau koleksi batik? Dua-duanya. Salah satu. Dua-duanya. Oke. Terakhir, sedikit berat Pak, bola atau BUMN? Kalau hiburan bola lah. Kalau hiburan bola, kalau kerja BUMN gitu ya? Kalau BUMN bukan hiburan, itu berat sekali kerjanya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Erik telah bergabung di Bisnis Talk hari ini. Harapan kita sama, ekonomi syariah dapat berkembang, kita bisa mengejar negara-negara lain di mana kita punya potensi yang sangat besar, penduduk masyarakat muslimnya paling banyak di dunia, harusnya kita bisa mengembangkan ekonomi syariah kita jauh lebih kinclong dibandingkan negara lain. Terima kasih Pak Erik sekali lagi telah bergabung di Bisnis Talk. Terima kasih Mbak Titis telah bergabung di Bisnis Talk. Dengan demikian saudara, saya masih tertarik undur diri. Sampai jumpa minggu depan.